ada cairan yang mengalir keluar dari kamar tersebut. Tapi pas dia sentuh itu cairan yang keluar itu, kemudian dia cium aromanya. Tahu nggak ternyata itu apa? Jadi cerita kali ini datang dari seorang narasumber, sebut saja nama samarannya Adit, dimana kejadiannya pas banget di bulan Ramadan beberapa tahun lalu. Ini bukan cerita horor biasa, tapi ada teka-teki yang bikin Adit hampir kehilangan akal sehatnya. So, pasti kalian penasaran? Yuk, sini. Aku ceritain ceritanya. Jadi ceritanya, Adit ini lagi mudik lebih awal ke rumah neneknya di sebuah desa terpencil yang ada di Jawa Tengah. Di rumah neneknya itu hanya ada 3 orang, ada kakek, nenek, dan 1 asisten rumah tangga yang udah cukup tua juga, namanya Biksum. Tapi ada satu hal yang bikin Adit ini bingung sejak hari pertama buka puasa. Meja makan mereka itu bentuknya persegi panjang dengan kuantitas 6 kursi. Anggota keluarga yang makan di situ hanya 3 orang, nenek, kakek, dan Adit. Adapun Biksum itu biasanya makan di dapur. Tapi setiap azan maghrib berkumandang, nenek selalu menyuruh Biksum untuk menyiapkan 7 piring. Nek, kok 7 piring? Bukannya kita cuma bertiga ya? Biksum juga biasanya makan di dapur. Adit ini nanya ke neneknya. Tahu nggak neneknya cuma jawab apa? Sembari senyum tipis, neneknya jawab, buat jaga-jaga kalau ada tamu yang mampir pas buka, Dit. Ramadan itu kan bulan silaturahmi. Tapi anehnya, piring ke-7 itu selalu ditaruh di ujung meja yang paling gelap dan selalu diisi dengan porsi lengkap, sama kayak porsi makannya Adit ini. Padahal gak pernah ada tamu yang datang di maghrib itu loh. Teka-teki pertama muncul di malam ketiga. Adit yang penasaran memperhatikan piring ke-7 itu setelah mereka selesai sholat tarawih. Piring itu bersih mengkilap cuy. Padahal Adit ini yakin Biksum itu nggak sempat membereskan meja karena dia sibuk untuk beresin rumah, kemudian dia sholat maghrib kan. Kemudian dia nanya sama Biksum, Bi, ini siapa yang makan? Biksum cuma gemetaran, matanya sambil melirik ke arah tangga lantai 2 yang gelap. Kemudian dia bilang, jangan ditanya Mas Adit, hitung saja jumlah langkah kakinya. Hah? Langkah kaki siapa? Adit itu makin bingung ya kan. Jadi, malam itu dia mulai melakukan penyelidikan kecil-kecilan guys. Dia sengaja menaburkan tepung tipis di depan kursi piring ke-7 itu. So, pas jam sahur, Adit langsung lari tuh ke meja makan. Hasilnya? Nihil. Gak ada jejak kaki manusia sama sekali. Tapi, di atas meja, di samping piring ke-7 yang udah kosong, ada 3 butir biji kurma yang disusun membentuk segitiga. Aneh kan? Nah, dah tuh kan. Malam ke-17 Ramadan alias malam nuzulul Quran, suasana rumah itu makin jadi berat coy. Hawanya itu panas, padahal lagi hujan deras dan hujan lebat banget. Kakek tiba-tiba gak mau keluar kamar, dan nenek terus-terusan berzikir pakai tasbih kayu yang baunya aja itu bau melati, dan melatinya itu bukan melati yang segar gitu loh, tapi melati yang kayak udah mau busuk gitu. Pas Adit lagi tadarus di kamarnya, dia dengar suara tuk, tuk, tuk. Suara itu berasal dari dinding yang berbatasan dengan kamar kosong di lantai 2. Ketukannya juga berpola guys. 1 ketukan panjang, 7 ketukan pendek. Adit teringat dengan kata-kata Biksum. Hitung aja jumlah langkah kakinya Mas Adit. Nah, dari situ dia nekat ke lantai 2 dan di depan pintu kamar yang terkunci, Adit mendengar suara orang lagi makan. Nyam 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 nyam. Suaranya itu kayak orang makan yang rakus banget gitu loh. Kayak orang yang gak makan setahun. Nah, dengan jantung yang deg-degan, dengan tangan yang gemetaran dan kaki yang udah mulai lemas, Adit melihat ke bawah pintu.
ada cairan yang mengalir keluar dari kamar tersebut. Tapi pas dia sentuh itu cairan yang keluar itu, kemudian dia cium aromanya. Tahu nggak ternyata itu apa? Ternyata itu kuah opor guys. Astagfirullahalazim. Jadi si Adit ini udah nggak tahan lagi guys. Penasarannya menggebu-gebu, Adit ambil kunci cadangan di ruang kerja kakek, terus dia buka pintu itu dengan paksa. Dan ketika dia berhasil membuka pintu itu, tahu nggak apa yang dia lihat? Kamar itu kosong guys, sama sekali nggak ada apapun, nggak ada furniture. Tapi di tengah ruangan itu ada satu piring, yaitu piring ketujuh yang pecah dan berantakan. Di tembok kamar ada tulisan besar pakai arang, "Aku masih lapar." Terus tiba-tiba nenek berdiri di belakang Adit. Wajahnya tuh datar banget guys. Kan udah dibilang, Dit, jangan naik. Nenek ngomongnya itu dengan dingin banget, tau gak guys. Akhirnya nenek cerita, ternyata puluhan tahun lalu kakek dan nenek punya anak ketiga, namanya Mira. Mira ini meninggal pas malam ke-17 Ramadan karena kelaparan. Karena waktu dulu nenek kakek ini masih sangat miskin guys, jadi nggak bisa untuk membeli bahan makanan. Saking traumanya, nenek nggak bisa terima kenyataan. Dia pergi ke orang pintar dan melakukan perjanjian. Syaratnya, Mira akan kembali setiap Ramadan untuk makan bareng mereka, tapi dia nggak boleh dilihat. Piring ketujuh itu adalah cara nenek untuk memberi makan bayangan Mira. Nah, itu penuturan nenek guys. Adit terkejut lah kan mendengar itu. Hah? Kenapa selama ini nenek gak pernah cerita tentang itu? Kenapa nenek kakek gak pernah cerita dan gak pernah ngasih tahu Adit gitu? Nenek cuma bilang, nenek gak bisa kasih tahu ke semua orang karena itu adalah cerita yang pahit yang kalau nenek ingat itu akan menjadi luka di hati nenek dan kakek, Dit. Itu kata nenek. Tapi guys, ternyata teka-tekinya belum selesai juga. Kalau itu cuma arwah Mira, kenapa piringnya bisa pecah dan ada tulisan arang juga? Adit gak masuk akal dong dengan cerita nenek itu. Masih sedikit percaya gak percaya gitu. Besoknya, Adit langsung beli CCTV. Nah, kemudian dia pasang CCTV itu tersembunyi nih. Jadi dia itu pasang CCTV mini di sudut-sudut rumah nenek, di meja makan. Kemudian setelah dia pasang, dia tunggu tuh. Tunggu sampai besoknya. Besoknya, Adit buka rekamannya. Pas lihat rekamannya, Adit langsung lemes sebadan-badan guys. Tahu nggak? Di rekaman itu, jam 2 pagi. Di jam 2 pagi, bukan sosok Mira ini yang muncul, tapi apa? Tapi kakek guys. Kakek keluar dari kamarnya dengan mata terpejam, tengah berjalan dalam tidur. Kakek duduk di kursi ketujuh. Kemudian kakek makan makanan itu dengan tangan kosong secara rakus. Terus dia naik ke lantai 2 lewat celah rahasia di balik lemari, masuk kamar kosong. Lalu kakek mencakar-cakar tembok pakai arang sambil nangis sesenggukan. Kalian tahu nggak? Kakek ternyata mengalami gangguan jiwa berat sejak kehilangan Mira. Tapi nenek menutupin hal itu dengan bumbu cerita mistis supaya orang-orang dan supaya Adit nggak takut atau malu punya kakek yang sakit. Sakit ini dalam arti mengalami gangguan jiwa ya. Jadi nenek mau lebih memilih diam, kemudian mengarang cerita. Nenek lebih memilih dianggap punya pesugihan atau hantu daripada mengakui kalau suaminya sudah hancur secara mental. Nah, jadi itu guys. Gimana menurut kalian? Horor ini bukan cuma sekadar hantu, tapi soal luka batin yang gak sembuh dan akhirnya bikin seseorang itu bertingkah seperti monster di rumahnya sendiri. Jadi, apa pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini? Jangan pernah mengabaikan kesehatan mental, terutama mental keluarga kita ya.
kalian punya teori lain tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah nenek Adit, kalian boleh langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Oke, thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.